Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Satu kata yang dapat kita refleksikan pada hari ini adalah kata Mesias. Sebuah kata bahasa Ibrani yang berarti terurap. Kata Mesias ini memiliki arti yang sama dengan kata Kristus, sebuah kata bahasa Yunani yang juga berarti terurap. Dan perlu kita sadari bahwa identitas Yesus sebagai Mesias atau juga sebagai Kristus telah diwartakan oleh malaikat kepada para gembala saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Malaikat itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Yesus sebagai Mesias atau Kristus sebagai pribadi yang terurap, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang mengurapinya? Dan seperti apa bahan urapannya? Katekismus Gereja Katolik nomor 438 mengajarkan secara singkat bahwa yang mengurapi Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus adalah Allah Bapa. Dan Roh Kuduslah urapan itu sendiri. Urapan Yesus sebagai Mesias dimaklumkan dalam kehidupan duniawinya pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ketika Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan juga dengan kuasa, supaya ia dinyatakan kepada bangsa Israel sebagai Mesiasnya. Lalu bagaimana tanggapan orang Israel? Ada orang yang menerima Yesus sebagai Mesias lalu menjadi muridnya. Tetapi banyak orang juga yang tidak menerima Yesus, secara khusus saudara-saudari kita yang beragama Yahudi. Mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Bagi orang yang beragama Yahudi, Sang Mesias itu belum pernah datang ke atas muka bumi ini. Sebab bagi mereka, Sang Mesias merupakan seorang pemimpin politik yang kuat, yang tidak akan pernah terkalahkan. Bagi mereka, Yesus telah kalah di pengadilan Pilatus, wafat disalib, dan dimakamkan. Jadi konsep orang Yahudi yang beragama Yahudi tentang Mesias itu sangat manusiawi dan bersifat politis. Sementara bagi kita, umat Katolik atau umat Kristiani, Yesus itu adalah seorang Mesias yang turun dari surga, yang menderita dan wafat untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit dari antara orang mati. Kemesiasan Yesus bukan terletak pada kemampuannya untuk mengalahkan penjajah, yaitu bangsa Romawi, tetapi mengalahkan dosa agar kita menjadi anak-anak terang atau anak-anak yang merdeka. Lalu apa pesannya bagi Anda dan juga bagi saya sendiri? Yang pertama, menjadi pengikut Mesias bukan semata-mata mengalahkan orang lain, tetapi yang paling utama adalah mengalahkan diri sendiri dari kecenderungan berbuat dosa. Dan yang kedua, menjadi pengikut Mesias berarti menciptakan situasi hidup yang bahagia bagi sesama, berkat pengorbanan diri kita dalam aneka pelayanan kita masing-masing. Dan yang ketiga, menjadi pengikut Mesias berarti menjadi penyampai kabar baik kepada semua orang, terutama kepada orang miskin dan tawanan, serta orang-orang sakit. Tentu, penyampaian kabar baik ini bukan sekedar janji, tetapi butuh bukti. Bukan sekedar kata, tetapi juga aksi. Pesan baik juga tidak hanya disampaikan dengan bersikap diam di hadapan situasi hidup yang bobrok, tetapi juga bersikap kritis tetapi konstruktif. Setiap kita, pengikut Sang Mesias, diundang oleh bacaan Injil pada hari ini untuk menjadi kabar baik bagi sesama dan juga bagi alam ciptaan. Bergosip, menyebarkan hoaks, serta bersikap tamak
bukanlah ciri pengikut Mesias yang setia. Tuhan memberkati kita semua.